Nanti di sini akan muncul informasi terkait perguruan tinggi dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah ditemukan seperti ini, harusnya sebenarnya teman-teman akan bisa melakukan Verval API ini ya. Karena data teman-teman itu ditemukan di PT Dikti. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini, jangan menggunakan metode Verval berkas. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait Verval Ijazah untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, sekarang kita kenalannya dengan PPG guru tertentu ya, teman-teman. Nah, ini kita akan membahas terkait Verval Ijazah karena masih banyak teman-teman yang bertanya kepada Mimin ya. Nah, ini dia adalah Verval Ijazah. Nah, sebelumnya ini adalah buku panduan terkait tata cara Verval Ijazah ya. Nah, di sini sudah disebutkan mengapa perlu Verval Ijazah. Nah, ini kita tidak bahas, Mimin akan sampaikan terlebih dahulu ya, alur Verval Ijazah biar tidak salah paham teman-teman ya. Jadi mohon disimak sampai habis. Nah, yang pertama adalah teman-teman login ke Info GTK, kita sudah login ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah masukkan data ijazah dengan cara klik Verval Ijazah baru di sini ya. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul tampilan identitas Dapodik teman-teman, kemudian perguruan tinggi, nama prodi, jenjang, nomor induk mahasiswa, dan nomor ijazah. Nah, di sini nanti teman-teman perlu memasukkan data ijazah teman-teman nanti ya. Nah, untuk proses Verval Ijazah ini ada dua metodenya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman cek datanya ini dan di data PD Dikti, pangkalan data Dikti itu ketemu data teman-teman, itu akan langsung masuk ke Verval API. Jadi data teman-teman itu dipadankan dengan PD Dikti dan ketemu hasilnya. Nah, ini tidak perlu ada konfirmasi, jadi bisa langsung selesai hari itu. Tidak ada validasi, sorry. Maksudnya tidak ada validasi ya. Jadi teman-teman tinggal konfirmasi data teman-teman. Nah, kalau data teman-teman tidak ditemukan, itu nanti akan muncul dengan cara metode upload berkas atau Verval berkas. Nah, ini bedanya apa teman-teman? Teman-teman itu nanti akan dilakukan validasi oleh Disdik dan saat ini oleh BGP ya, Balai Guru Penggerak. Dan ini cukup lama kalau teman-teman lihat karena memang sebagian besar mungkin belum BIMTEK ya. Di sini ada proses Verval Ijazah S1 D4 sebagai dimaksud pada angka 12 dilakukan paling lama 2 minggu ya. Tapi di sini sudah dikasih waktu keterangannya paling lama 2 minggu oleh tim Verval sejak calon peserta mengunggah ijazah. Nah, biasanya kalau teman-teman itu adalah lulusan perguruan tinggi di atas tahun 2005, jadi lulus ijazahnya 2005 ke atas, itu teman-teman bisa menggunakan data API ya. Jadi langsung muncul hasilnya tinggal di verifikasi. Nah, tapi kalau teman-teman punya ijazah di bawah tahun 2005, misalnya tahun 2000 atau di bawah tahun 2000 ya, 90-an, itu biasanya menggunakan metode Verval berkas. Dan ini memerlukan waktu. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini ketika teman-teman Verval API juga ada dua kemungkinan. Misalnya teman-teman lihat datanya masih merah. Nah, sebenarnya data merah ini bisa dilakukan perbaikan data ijazah dengan cara menghubungi kampus ya. Jadi nanti ini kampus akan memperbaiki datanya dan dikirim melalui aplikasi feeder PD Dikti lagi. Nanti datanya baru masuk lagi ke sini. Jadi ini adalah dua metode untuk melakukan Verval ijazah. Data ditemukan di PD Dikti dan data tidak ditemukan. Nah, kemudian caranya adalah untuk memvalidasi data kita ditemukan atau tidak. Yang paling gampang itu ya ini tadi ya. Teman-teman bisa buka situs PD Dikti. Nah, ini adalah situs PD Dikti ya, pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pencarian berdasarkan nama mahasiswa, nama dosen, nama PT, nama prodi, NIM, dan NIDEN ya. Nah, ini teman-teman cari saja di sini mahasiswa. Biar gampang, teman-teman masukkan saja nomor NIM ya, nomor induk mahasiswa teman-teman di sini. Nah, ini akan mencontohkan. Nah, kemudian teman-teman klik tombol cari ya, klik tombol cari, nanti akan muncul hasilnya ya. Nah, berikut ini adalah hasil pencariannya ya. Mungkin nomor induk mahasiswa teman-teman itu kan banyak ya di kampus lain punya, tapi harusnya yang namanya persis seperti nama teman-teman dan kampus dan program studinya sama kan pasti kemungkinan besar hanya punya teman-teman ya. Jadi nanti akan ditemukan ini adalah data nomor induk mahasiswanya. Teman-teman silakan cari kalau banyak ya. Di sini misalnya ini adalah yang real punyanya Mimin misalnya contohnya ya. Nanti di sini akan muncul informasi terkait perguruan tinggi dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah ditemukan seperti ini, harusnya sebenarnya teman-teman akan bisa melakukan Verval API ini ya.
Karena data teman-teman itu ditemukan di PTDikti. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini, jangan menggunakan metode verval berkas. Nah, di sini Mimin akan contohkan, jadi teman-teman oh iya, di sini Mimin contohkan untuk guru PAI ya, Pendidikan Agama Islam, karena ini juga menjawab teman-teman yang banyak bertanya dan kebingungan apakah teman-teman pendidikan agama Islam ikut jalur dari SIM PKB Kemdikbud atau dari teman-teman Siaga. Nah, sampai sekarang belum ada informasi dan kemungkinan akan tetap menggunakan dari teman-teman Kemenak tentunya ya. Jadi di sini Mimin hanya contohkan saja untuk pengisian verval ijazahnya ya. Jadi buat teman-teman guru PAI silakan tunggu info selanjutnya dari teman-teman Kemenak. Nah, sini sebelum teman-teman melakukan pengisian detail ini, pastikan teman-teman sudah menyiapkan ijazahnya ya. Jadi pastikan nomor seri ijazah, nomor induk mahasiswa, namanya juga sudah disesuaikan. Kemudian baru di sini. Nah, di sini nanti kalau kita cek ijazah, cek data ijazah kita, kalau nanti data kita memang ditemukan di PDDikti, akan muncul metodenya adalah API. Berarti langsung bisa kita verifikasi sendiri ya. Jadi kita contohkan di sini, kita cek data ijazah. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Jadi ketika kita cari di PDDikti dan ini sudah ketemu, ini kita bisa langsung menggunakan metode API. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, verval melalui metodenya apa adalah API ya. Di sini tinggal status menunggu konfirmasi. Jadi kalau teman-teman cek datanya di sini sudah benar, teman-teman bisa langsung klik data sudah benar dan klik konfirmasi di sini. Ya, teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau datanya sudah benar, kemudian teman-teman tinggal klik konfirmasi. Nah, bagaimana kalau data di sini memang ada yang masih tidak sesuai ya? Tapi kalau tidak sesuainya memang benar-benar tidak mengganggu proses pendaftaran PPG, Mimin bilang tidak apa-apa ya. Teman-teman konfirmasi saja sambil teman-teman datang ke kampus nanti untuk melakukan perbaikan data ya. Jadi kalau memang ada data yang kurang sesuai, teman-teman bisa perbaiki sambil jalan juga untuk verifikasinya. Nah, ini tugasnya teman-teman cukup klik data sudah benar, kemudian confirm saja ya. Ini sudah selesai nih. Nah, untuk metode upload berkas itu adalah data teman-teman itu tidak ditemukan ya. Di sini misalnya Mimin contoh isi saja dengan agak asal-asalan ya, biar muncul metode upload berkas. Nah, ini Mimin contohkan ya, Mimin isi dengan data yang kurang akurat atau memang datanya tidak ditemukan ya. Misalnya ketika teman-teman cek data ijazah, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Maaf, data tidak berhasil ditarik dari PDDikti. Silakan cek data ijazah langsung pada portal sivil ya. Pastikan penulisan NIM dan nama prodi sudah benar. Silakan cek data ijazah pada halaman sivil ya. Nah, ini nanti teman-teman akan menggunakan metode unggah berkas. Nah, ini sebenarnya tidak disarankan ya. Nah, di sini sudah disebutkan verval ijazah dengan metode upload berkas sangat tidak disarankan untuk lulusan 2010 sampai dengan 2024 bahkan ya. Jadi kalau yang teman-teman di bawah tahun ini, bisa saja ya disarankannya masih masuk kriteria. Tapi kalau di atas ini tidak disarankan ini. Kenapa? Karena di atas 2010 harusnya semua kampus itu sudah banyak terintegrasi dengan PDDikti ya. Kecuali memang dulu itu kan kampus-kampus ketika sistem belum terintegrasi mungkin masih banyak kampus yang belum menginputkan data ya. Nah, kalau menggunakan metode ini teman-teman akan sangat lama sekali ya, karena kemungkinan nunggu enggak, bukan lama gimana ya, maksudnya tergantung dari tim vervalnya. Kalau tim vervalnya cepat ya cepat gitu ya. Tapi yang ini memerlukan proses waktu. Sementara yang verval API teman-teman klik saja cukup data sudah benar dan tinggal konfirmasi. Dan ini juga ada buku panduannya ya, sudah dirilis, panduan penerimaan calon peserta pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Ya teman-teman silakan baca, di sini ada syaratnya, ada panduannya, sama tim-tim yang terlibat ya. Demikian informasi, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.